Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhamidah, program studi Psikologi Islam semester 3, kelas A2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai pengantar psikologi positif. Berbicara mengenai psikologi dan kesehatan mental, orang-orang pada umumnya yang tidak tahu menahu mengenai psikologi selalu mengaitkan kesehatan mental dengan gangguan mental seperti skizofrenia, bipolar, kecemasan, stres, depresi, dan lain-lain. Memang fokusnya psikologi itu cenderung pada mengobati atau memperbaiki hal-hal seperti gangguan mental. Maka dari itu, pada tahun 2000-an, lebih tepatnya pada tahun 1998 sebenarnya, Martin Seligman yang pada saat itu menjabat sebagai presiden APA atau American Psychological Association itu mempelopori pertama kali adanya psikologi positif. Psikologi positif bukan hanya untuk menyembuhkan orang-orang yang gangguan saja, tapi juga memikirkan bagaimana caranya bisa membuat semua orang, termasuk baik orang yang gangguan jiwa, normal, atau yang sudah bahagia, itu bisa menjadi bahagia. Orang yang gangguan mental itu bisa menjadi normal, terus kemudian bahagia. Orang yang normal itu juga bisa bahagia, dan orang yang sudah bahagia pun bisa menjadi lebih bahagia. Menurut Martin Seligman, psikologi positif adalah gerakan sosial dan intelektual dalam disiplin psikologi yang berfokus pada kekuatan manusia dan bagaimana orang dapat berkembang dan menjadi sukses. Tujuan dari psikologi positif ini menurut Martin Seligman adalah untuk memulai suatu perubahan dalam fokus psikologi dari keasyikan dengan hanya memperbaiki hal-hal yang terburuk dalam hidup, dan juga bertujuan untuk membangun ikatan positif. Dalam psikologi positif, tidak hanya berbicara mengenai kesulitan, mengenai penderitaan, mengenai kesedihan dalam hidup, tetapi berbicara mengenai kesejahteraan, tentang kebahagiaan, juga berbicara mengenai potensi manusia untuk menjalani hidup secara optimal. Hal itu karena psikologi positif percaya bahwa hidup tidak semata-mata ditentukan oleh masa kanak-kanak kita, dan manusia bukanlah produk masa lalu semata. Mereka juga mampu menentukan masa depan mereka sendiri gitu. Karena apa? Karena psikologi positif itu lebih tertarik untuk mempelajari bagaimana mengembangkan kualitas positif dalam hidup manusia agar manusia itu bisa hidup secara optimal dan lebih terlindungi dari ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan di sini itu ya seperti tadi, kesulitan, penderitaan, dan kesedihan dalam hidup. Peranan psikologi positif sendiri dalam kehidupan kita itu sangat penting banget, karena psikologi positif itu diperlukan untuk memotivasi diri kita dan juga untuk menghadapi berbagai stresor-stresor dalam kehidupan. Kita juga nanti akan mempelajari dalam psikologi positif itu mengenai pengalaman subjektif manusia, seperti kesejahteraan yang sudah disebutkan tadi, atau seperti kebahagiaan, harapan, kepuasan, makna dan tujuan hidup. Dan yang paling ditunggu-tunggu biasanya sama mahasiswa-mahasiswi psikologi itu pembahasan mengenai cinta. Contohnya nih, contoh masalahnya mengenai psikologi positif, misal gagal dalam ujian SBMPTN atau gagal masuk PTN favorit kita gitu. Nah, kalau kita mandang dari kegagalannya, ya pastinya kita bakal depresi atau bakal sedih banget gitu, karena kan gak lolos gitu. Tapi kalau kita mandang secara psikologi positifnya, maka kita akan memandang kegagalan tersebut merupakan suatu pengalaman bagi kita lah, atau dari kegagalan tersebut kita bisa belajar menerima, belajar ikhlas, belajar sabar. Terus dari kegagalan tersebut kita bisa jadi semakin semangat belajarnya. Karena apa? Karena kita sudah pernah ngerasain gagalnya gitu, otomatis kita kedepannya nggak mau gagal lagi. Maka dari itu kita akan lebih semangat untuk belajar. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar psikologi positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.